kembali bersama saya Lydia Rotinsulu dalam program Bayangkara Inspiratif dalam Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Pemirsa, tidak jarang banyak orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalan meresahkan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar permukiman warga. Kanit Bin Polmas, Satbinmas Polres Lamongan, Polda Jawa Timur, Aibda Purnomo memiliki jiwa sosial untuk merawat para ODGJ yang ada di jalanan kemudian ditampung di rumahnya. Dengan pendekatan religius dan pelayanan medis dibantu oleh para ustadz dan tenaga medis, akhirnya para ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ini mendapatkan pelayanan yang baik dan berangsur sembuh. Seperti apa kisah inspiratifnya? Kita simak bersama. Kanit Bin Polmas Satbinmas Polres Lamongan Polda Jawa Timur, Aibda Purnomo, memiliki jiwa sosial dan kemanusiaan dalam merawat orang dengan gangguan jiwa untuk sembuh. Nama Aibda Purnomo tidak asing lagi bagi warga Lamongan, Jawa Timur. Sosok polisi ini dikenal karena kebaikannya rela merawat ratusan ODGJ di rumahnya di Desa Nguwok, Kecamatan Modo, Lamongan, Jawa Timur. Berawal dari tugas sebagai Babin Kamtibmas, Aibda Purnomo beberapa kali menemui ODGJ di jalan. Pakaiannya yang lusuh dan badannya yang tidak terawat membuat Aibda Purnomo terketuk hatinya. Sambil membawa pakaian yang layak pakai, Aibda Purnomo memberikannya kepada ODGJ di jalan. Beberapa hari kemudian, Aibda Purnomo sempat berpikir bahwa ODGJ pun merupakan sosok manusia yang memiliki hak untuk hidup layak. Akhirnya, Aibda Purnomo membawa ODGJ ke rumah untuk dirawat. Awal mula, Aibda Purnomo bersedekah dengan berjualan telur ayam kampung untuk tambahan merawat ODGJ. Kegiatan merawat ODGJ ini mendapat dukungan dari sang istri. Dengan sabar, keluarga Aibda Purnomo merawat para ODGJ layaknya keluarga mereka sendiri. Berbagai suka duka mereka lewati bersama, bahkan di suatu kesempatan makanan yang telah disiapkan sang istri untuk Aibda Purnomo diambil oleh ODGJ. Tetapi hal ini membuat keluarga Aibda Purnomo semakin menyayangi ODGJ yang mereka rawat. Mulanya kami memang merasa kesulitan karena orang dengan gangguan jiwa itu harus ada tempat khusus, karena kan kadang mereka teriak-teriak juga, ada tempat khusus, jadi sehingga apa yang kami lakukan memang terbentur ruang. Pada saat awal mulanya kami hanya mampu merawat orang dengan gangguan jiwa maksimal 5 orang, namun alhamdulillah sekarang kami sudah bisa dan mampu merawat hampir per hari ini kami sudah bisa merawat orang dengan gangguan jiwa 175 lebih. Semakin lama, banyak para ODGJ yang ditampung oleh Aibda Purnomo. Saat ini, Aibda Purnomo telah menampung lebih dari 175 ODGJ yang dirawat di rumahnya. Dengan pendekatan religi dan juga dibantu oleh beberapa ustadz dan tenaga medis, ODGJ ini mendapatkan perlakuan yang baik dan mendapatkan pelayanan medis yang memadai. Saat selesai mengaji, para ODGJ ini diberi kesempatan untuk mencurahkan isi hati mereka mengenai kehidupan yang mereka alami. Banyak di antara mereka yang menginginkan untuk bertemu dengan keluarganya. Akhirnya, dengan bantuan media sosial, Aibda Purnomo dapat menemukan beberapa keluarga ODGJ yang selama ini meninggalkan rumah. Para keluarga ODGJ sangat berterima kasih kepada Aibda Purnomo yang telah merawat keluarga mereka yang selama ini sempat hilang. Ya pemirsa, kita bisa saksikan bersama tayangan tadi bagaimana jiwa sosial yang tinggi dari Kanit Bin Polmas Satbinmas Polres Lamongan Polda Jawa Timur Aibda Purnomo dalam merawat dan menampung para ODGJ di rumahnya untuk dirawat dan terus dibina. Kita akan langsung berbincang dengan Pak Purnomo. Ya, selamat siang Pak Purnomo.
Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Bayangkara ya Pak ya. Siap. Ya, Pak Purnomo, mungkin bisa diceritakan kenapa mau merawat ODGJ? Ya, bukan kok mau Mbak, namun ini suatu panggilan jiwa ya. Jadi pada saat kami melaksanakan, kami sebagai anggota Babin Kamtibmas, ini merupakan salah satu masalah yang kita hadapin. Jadi memang kita benar-benar harus bisa mampu untuk menjadi apa ya, mencari solusi untuk mereka. Jadi orang dengan gangguan jiwa ini sangat amat banyak di daerah kami, sehingga kalau kita cuma memberikan makan, memberikan minum kayaknya kurang maksimal. Namun alhamdulillah setelah hampir 6 tahun ini, banyak warga masyarakat yang sangat mendukung kegiatan kami, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi masyarakat Indonesia yang kerja di luar negeri juga banyak sekali yang memberikan bantuan ke kami. Ya, Pak Purnomo, mengapa Anda merasa penting untuk mengumpulkan atau mungkin pada saat pertama Anda mengambil ada seorang ODGJ untuk dibawa pulang ke rumah dan untuk Anda rawat dan juga Anda bina? Begini, mereka ini bisa sehat, mereka ini bisa sembuh karena apa? Karena mereka sama dengan kita, ya. Dan yang paling penting itu gimana caranya mereka ini tidak dianggap beda dengan masyarakat ya. Jadi kita ini memberikan contoh, memberikan edukasi bahwasannya orang dengan gangguan jiwa itu tidak hanya harus dibantu makan, minum, dan ngasih baju aja, namun mereka harusnya bisa sehat. Kan terbukti beberapa bulan dan tahun terakhir ini banyak saudara-saudara kita yang sudah ketemu, yang biasanya mereka di jalanan ketemu dengan keluarganya. Dan yang mereka sebelumnya itu nggak ngerti sholat, nggak ngerti ngaji, mereka bisa ngaji, mereka bisa sholat, dan banyak yang sudah ketemu dengan keluarganya, bahkan mereka juga bisa kerja normal kayak kita. Jadi ternyata tidak hanya Anda menemui orang ODGJ di jalan dan juga dibawa ke rumah atau di bawah tempat penampungan yang Anda dirikan, tapi ada juga keluarga yang memiliki anggota keluarga ODGJ yang juga diserahkan kepada Pak Purnomo. Ya, jadi di tempat kami per hari ini insya Allah kurang lebih 175. Itu kalau orang gangguan jiwa dan terlantar itu sering kami ketemukan di saat kami melaksanakan berangkat dinas atau patroli. Terus ada juga yang sengaja dititipkan karena kita selaku anggota Babin Kamtibmas kita juga dapat informasi dari media sosial bahwasanya masih banyak saudara-saudara kita ini yang apa ya, yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Jadi sengaja saya datang terakhir kemarin sore itu saya menjemput seorang yatim piatu umur hari ini umur 17 tahun. Ya, yatim piatu 11 tahun karena dia tidak punya keluarga dan dianggap meresahkan warga masyarakat sehingga dia harus ditaruh atau tinggal di kandang sapi. Dia tinggal bersama beberapa ekor sapi. Karena itu merupakan panggilan jiwa sehingga kami jemput, kami ajak Pak Kepala Desa, kami ajak pihak kesehatan biar kita bersinergi. Jadi kebaikan ini tidak harus berhenti di kami saja. Dan alhamdulillah kemarin kami bisa membawa 2 orang terlantar dan 1 adik perempuan yatim piatu yang mungkin setahun terakhir ini tinggal bersama sapi. Dan alhamdulillah sekarang ada di rumah kami. Ya, seperti yang Pak Purnomo ceritakan tadi, untuk merawat ataupun menangani ODGJ ini tidak hanya sekedar memberi makan, minum, dan juga pakaian. Ya, Pak Purnomo juga bekerja sama atau bersinergi dengan tenaga medis dan juga para ulama ya, seperti yang Anda katakan tadi, mereka bisa diajarkan bagaimana sholat dan juga mengaji. Mungkin bisa diceritakan Pak. Jadi alhamdulillah karena merawat orang dengan gangguan jiwa termasuk biayanya besar Mbak, sangat besar sekali. Karena per tiap bulan ini kami harus menyiapkan kurang lebih beras 2 ton. Belum obat-obatan 100 juta lebih ya. Alhamdulillah dengan adanya akun media sosial YouTube, sehingga kami mendapatkan AdSense itu. Dan alhamdulillah insya Allah seluruhnya kami pakai untuk merawat mereka. Kami siapkan tenaga medis, dokter spesialis di tempat kami. Ada 1 bidan, ada 2 perawat, ada guru ngaji 6 yang kita siapkan, ada yang perempuan dan ada yang laki-laki.
serta kita siapkan tim ruqyah 1 itu berjumlah 6 orang. Dan itu kita lakukan setiap hari, ya setiap hari. Jadi mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya dalam pengawasan. Jadi di tempat kami tidak ada orang dengan gangguan jiwa yang dirantai lagi, dipasung lagi, semuanya kami lepas. Jadi Dan, ini juga itu satu rumah. ya. Jadi dari aksi ataupun kegiatan dari Pak Purnomo ini juga bisa menjadi sebuah edukasi ataupun sosialisasi kepada warga agar bila mana mereka memiliki anggota keluarga dengan ODGJ gitu, sepertinya tidak perlu dirantai atau harus ada perlakuan yang lebih manusiawi seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi yang paling penting semua pihak ya, bukan hanya Pak Polisi, jadi dinas terkait, pemerintah desa harus menyampaikan bahwasannya yang pertama, pengobatan orang dengan gangguan jiwa ini gratis memang. Jadi terkadang masyarakat yang mohon maaf yang kurang beruntung dia berpikir oh harus bayar Pak. Jadi mereka nggak mau mengeluarkan atau merawat sehingga dirawat di rumah. Akhirnya dipasung. Jadi dengan adanya kejadian ini selalu terus masuk ke desa ke kampung-kampung memberikan edukasi bahwasanya orang dengan gangguan jiwa itu bisa sehat. Misalkan kita rawat dengan hati. Iya. Apakah ada warga dari luar Lamongan ataupun luar Jawa Timur yang datang membawa keluarga mereka yang ODGJ untuk dibina ataupun dirawat di tempat Pak Purnomo? Banyak yang menitipkan dari luar Jawa Timur juga dan banyak yang ketemu yang harus kita antarkan ke luar Jawa Timur. Terakhir kemarin kita kirim ke Sumatera karena kita ketemukan. Baik, ya. Pak Purnomo, selama menangani ataupun mengurus ODGJ juga membina, mungkin ada kisah yang berkesan seperti yang pernah saya baca, ada ODGJ yang menangis di saat melakukan sesi wawancara ataupun sesi curhat dengan Pak Purnomo. Apa yang mereka ceritakan saat itu? Ya Pak Purnomo. Pak Purnomo, kami masih mencoba untuk terhubung dengan Pak Purnomo. Ya, sayang sekali hubungan Zoom kita dengan Pak Purnomo terputus. Namun kita dapat mengambil hikmah dan juga semoga apa yang dilakukan Pak Purnomo ini dapat menjadi inspirasi bagi tidak hanya polisi, maupun warga lainnya juga bisa ikut melakukan apa yang Pak Purnomo lakukan. Ya, pemirsa, berikutnya Aibda Julianto Pane, Kanit Bin Polmas Polres Gayo Lues, Polda Aceh, mendirikan Pondok Pesantren Ruhul Azam untuk menempa pendidikan religius remaja. Tetaplah bersama kami, Bayangkara Inspiratif segera kembali.